Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi pada dunia dan manusia pasca COVID-19? Pasti ada perubahan. Sebab kalau kehidupan tetap, maka kita sebagai manusia tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita menjadi makhluk yang bodoh, yang tidak bisa memahami ayat-ayat atau tanda yang dikirimkan kepada kita. Level kita akan sama dengan binatang yang menjalani kehidupan menonton atau ajak meskipun berbagai hal terjadi di sekitarnya. Al-Quran memperingatkan kita bahwa manusia bisa berada pada level yang sama atau bahkan lebih rendah dari binatang apabila tidak bisa memanfaatkan potensi pikiran, hati, dan indera yang dimiliki untuk memahami ayat-ayat yang dikirimkan kepada mereka. Kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada alam dan manusia adalah ayat atau tanda yang harus kita baca dan analisis sehingga bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan kehidupan manusia. Kita bisa belajar kepada Nabi Yusuf yang mampu membaca tanda-tanda alam kemudian bisa mengantisipasi paceklik selama 7 tahun. Kita juga bisa belajar kepada Nabi Nuh dengan antisipasinya membuat kapal besar setelah sebelumnya membaca tanda-tanda alam. Dunia akan terus bergerak, berubah, bahkan mengalami anomali untuk mencapai titik keseimbangan baru. Karena itu, pilihan manusia adalah beradaptasi dengan perubahan itu sehingga mampu hidup dan bertahan dengan segala risiko yang ada. Keajekan sama halnya dengan kepunahan. COVID-19 adalah peristiwa yang merupakan tanda yang harus dibaca secara cermat oleh manusia. Ini adalah orde perubahan alam yang hanya memberikan peluang bagi manusia yang dinamis. Bagi manusia yang stagnan atau bahkan beromantika dengan masa lalu, maka COVID-19 akan mengakhiri segala-galanya. Banyak ilmuwan mulai memprediksi kehidupan manusia pasca COVID-19. Misalnya, ke depan kantor kerja tidak lagi dibutuhkan, sehingga anggaran menjadi lebih efisien. Perjalanan yang tidak penting dihilangkan, sehingga waktu dan biaya lebih efektif dan efisien tanpa harus terjebak pada kemacetan yang tidak produktif. Pendidikan berubah dengan lebih menekankan pada efektivitas pencapaian hasil belajar. Intinya, kehidupan manusia ke depan menjadi lebih simpel, efektif, dan lebih substantif. Bagaimana dengan kehidupan beragama? Kurang lebih sama dengan kehidupan manusia lainnya, sebab agama merupakan bagian dari manusia dan dimiliki oleh setiap orang. Maka ritme beragama ke depan akan sama dengan ritme kehidupan lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan. Kalau kita lihat lebih mendalam, aspek-aspek utama ajaran Islam umumnya menunjuk pada pembentukan kualitas pribadi. Melalui pembentukan kualitas pribadi ini, maka umat Islam sebagai komunitas akan terbangun secara kuat. Zakat misalnya, ini sangat terkait dengan kualitas individu, baik secara ekonomi, moral maupun politik. Tanpa kualitas tersebut, zakat sulit untuk dilaksanakan. Begitu halnya ketika zakat sudah terkumpul, distribusi yang terkait dengan tujuan zakat ditentukan kualitas para pengelolanya. Membentuk kualitas pribadi muslim membutuhkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang sistematis. Artinya, efektivitas dan efisiensi proses produksi pribadi muslim ke depan menjadi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Keterbatasan ruang akibat pembatasan sosial menuntut setiap orang, setiap tahapan diukur secara cermat dan detail sehingga memperoleh capaian-capaian yang direncanakan. Model di atas merubah model keagamaan kita saat ini. Ruang yang luas sebelum ini tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun kualitas pribadi muslim. Hal yang terjadi justru sebaliknya, selebrasi keagamaan. Agama dan keagamaan dikontestasikan dalam ruang publik secara menjadi komoditas yang bisa ditransaksikan. Kegiatan keagamaan dilakukan secara kolosal, biasanya atas nama syiar atau tabligh, yang apabila dihitung antara ongkos produksi dengan hasil yang diperoleh sangat tidak seimbang.
Hasil ini tentu saja terkait dengan peningkatan kualitas pribadi muslim, bukan yang lain. Umat Islam masih banyak terbelenggu kemiskinan, korban eksploitasi, menjadi pelaku kriminal. Dan anehnya, model demikian menjadi tren di mana-mana. Apabila yang demikian terus dilakukan, maka agama Islam bisa mengalami kebangkrutan. Semoga pasca COVID-19 keagamaan kita menjadi lebih berkualitas dengan lebih fokus pada peningkatan kualitas pribadi muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.